tersebut mengkiaskan dengan kias. Sementara satu saking boyo ngoten niku wau. Nggih saking wonten jawaban itu saking jenengan sing sepakat piye? Sepakat dengan boyo bahwa telur asin ini disamakan dengan jalalah wau. Jalalah kan wonten hadis terus ayam mam taine tiang, terus akhirnya ayamnya dimam tiang. Kami ada coba hukumipun mangan mam ikan ayam itu kan halal makruh. Lek semerut ayam itu makan termasuk makul sebenarnya ayam termasuk makul halal. Yang sama dengan lele wau. Intinya kalau jenengan wau makruh gitu, makruh gitu. Oke, mungkin monggo boten hitune nomor boten iki. Kok ngerot ya. Jadi niki lek dhewe boyo mengkonsumsi telur asin dengan disamakan dengan jalalah atas pengibaratnya disebut maus kalau mau niki tidak sampai haram tapi makruh banget. Tadi lek sing aja niki sing mboten setuju, mboten sepakat. Alasannya nopo? Enten mboten. Yang kaitannya dengan rohan, jadi makan hadis yang 1800 Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hubairah akhbarona Ibnu Lahiyah an Abi Jubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'ama fasaqata luqmatu uhur fal yumit marota ma ardahu minha suma lihat amha wala yata'udha li syaiton wabi anas. Ini kaitannya barang makanan dan gantung. Intinya gitu, kalau kita ragu buang bagian ini intinya gitu. Jadi kalau sudah bersih kita makan. Yang kedua hadatsana Hasan bin Ali qala hadatsana Afan bin Muslim hadatsana kama tubnu Salama hadatsana Taib Sabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kala ra'afa ama bi'ahu salasa wa qala idza waqa'at luqmah akhadikum fala yumit anha ala wala yakulaha wala yaka'uha wala yaka'uha li syaiton wa amarona an Saya langsung awal. intinya bahwa yang satu ini penekanannya adalah kita tidak beri tapi diberi. Jadi kalau barang diberi, misalnya sewu, kalau kita dapat undangan, dapat telur dan sebagainya,
itu kalau kita buang jelas ini syaitan yang suka. Jadi untuk hal ini kita harus agar barokah tidak dimakan oleh setan, kita makan. Itu aja. Ini yang itu makanya. Oke, betul. Guys, sekali lagi mungkin nonton sing boten sepakat karena boyo. Wonten boten. Jawabannya bahwasanya telur ini disamakan sebagaimana halnya hewan janata yang di dalam hadis di kitab Sayrozi itu tadi hanya pada akhirnya hukum yang timbul adalah hanya makruh, tidak sampai haram. Artinya makan sesuatu yang masih mengandung najis, unsur najis, jadi makruh. Intinya makruh. Pak Amin. Kembali kepada permasalahan proses yang ada ini, yang perlu dipahami bahwasanya bahwa telur tersebut ketika ada najis itu sudah digerek, hasilnya digerek. Terus yang kedua prosesnya adalah dia itu dilumuri dengan ramuan, sampai beberapa hari. Ini yang kita ketahui dari prosesnya itu. Terus bagaimana setelah selama waktu yang dimaksud itu akhirnya akan dicuci dengan air, dan direbus dengan air bersih. Maka ketika kita melihat dari yang disampaikan Bapak tadi, ada masalah ruwo cara ini, jadi ini bisa menentukan hukumnya. Nah, di sini sebenarnya kita ada diajak ke arah situ sebenarnya oleh Bapak yang di selatan itu. Itu kita sebenarnya sudah diarahkan ke situ. Maka kita berpikir bahwa proses yang ada itu sebetulnya adalah yang ada itu boleh dikatakan kalau tadi disampaikan oleh yang menyebutkan masalah tadi ada kemungkinan najis, itu bisa jadi najisnya itu hanya menempel di cangkangnya, karena prosesnya itu ada nempelnya tadi, prosesnya itu kan dari luar dan merebusnya dengan air bersih. Maka saya berpendapat itu hanya di bagian cangkangnya. Kalau prosesnya berdua hanya di bagian cangkang, tidak masuk ke dalam isi telurnya. Masuk ya asin apa? Berarti itu kritik soal Pak. Ini kritik soal. Mergane tentang soal sangat memungkinkan perkara dari luar itu masuk. Iya, saya lebihkan. Maksudnya gini, supaya lebih jelas. Terus yang jadi permasalahan adalah perebusan. Perebusan itu adalah proses yang menguatkan sesuatu itu masuk ke dalam telur itu. Jadi perebusan inilah yang menjadi pengaruh besar untuk masuknya sesuatu yang masuk ke dalam telur itu tadi. Maka yang jadi gambaran kita, airnya yang di sini adalah air bersih. Maka bisa jadi proses di dalamnya itu tidak sampai terkontaminasi dengan namanya najis. Jadi najisnya katakanlah tadi hanya di bagian cangkang. Itu kesimpulan yang saya ambil. Maka ketika ini saya meyakini seperti ini, makan telur yang dimaksud ini adalah halal. Berarti yang halal ya. Kecuali kalau airnya yang untuk merebus tadi ada najisnya itu lain lagi. Ini dari sahil yang dikatakan sahil rumus tadi. Ini kan yang dibimbangkan adalah adanya unsur najis yang masuk bersama dengan proses ketika proses ini Pak. Jadi si sahil penanya ini meyakini ketika dalam proses pembuatan
telur asin ini ada unsur najis yang masuk ke situ, makanya ini bibar. Kalau jawaban dari Bapak itu memang benar sesuai dengan alasan, tapi tidak melewati proses. Kalau konteks ini produsen telur asin tanpa dicuci terlebih dahulu. Jadi kalau konteks melewati ini, produsen tanpa mencuci telur terlebih dahulu, berarti sisa najis itu masih. Tapi kalau Bapak tadi alasannya akan dicuci dulu, dibersihkan. Bukan, maksudnya kalau prosesnya tadi kan sudah diberi Pak ini, kan telurnya sudah diberi, sudah dibersihkan. Cuma yang saya masukkan tadi, kalau prosesnya itu masih najisnya itu masih. Pak Arif ini menganggap halal karena setelah proses selesai, kemudian ada proses jual beli. Menurut beliau ketika mungkin sebelum dikonsumsi tapi kan direbus, yang penekannya kan ketika sudah direbus ini jadi halal ya, bersih tadi, jadi bersih. Kan telur itu kan untuk ya itu kan mesti direbus itu kan. Oke, kita fokus mawon ya. Sakitnya boleh tadi, ibarat yang dibawa tadi. Ini dengan mengkiaskan ini apakah kita berani ke situ atau tidak? Ya kan begitu. Berani apa tidak kita mengkiaskan ini ke dalam ibarat itu. Mungkin Pak Amin ada memanggil baik Pak Hasim. Telur nggak mungkin ya nggak dimasak, jadi telur asin kan dicuci itu terus dimasak. Oke, ini kita nggak ke situ nyala. Kita nggak. Niki, permasalahannya perlu diketahui metode seperti ini sangat memungkinkan perkara dari luar ikut masuk ke dalam cangkang bersamaan media asinan. Bila ini sisanya sudah mengklaim, berarti klaim yang seperti ini apakah bisa dibuktikan dengan dalilnya? Jadi bahasanya sangat memungkinkan, berarti dia belum yakin. Gitu bahasanya. Jadi pulang jawab ini perlu kejelasan. Bahasanya cuma sangat memungkinkan. Tak semawan sesuai. Wah matan, digelisnya nih. Wah matan, sekarang lah digelisnya. Niki tafsirnya. Kalau telurnya utuh, kulitnya nggak rusak, metode semacam ini yang najis cuma luarnya, jadi nggak ada masalah. Sih pertanyaannya loh, bagaimana hukum mengkonsumsi telur asin sebagaimana? Tidak masalah. Pecah nggak kena biasa. Tidak masalah. Ini jawabannya pribun. Boleh tidak teman-teman? Kalau tidak, Boleh. Boleh tidak boleh dan halal pun. Alasannya karena yang najis itu bagian luarnya. Jadi ketika ingin ingin makan, itu yo tinggal dikupas kan digodok-godok toh. Bahkan ketika godoknya dalam banyu najis pun tidak masalah. Lagi kan hilafiyah, berarti kan ketika hilafiyah kan ngomongnya semua di air. Betul. pentingnya ibaratnya. Oke. Oke, itu. Sangat penting. Aku pun juga mengerti. Pajak emas atau setelah pajak emas. Pun ibaratnya walau sulikatun baidoh bil ma'il mutanajjis karena jasa dhahiriha faqat duna bayadiha wasifariha. Jadi ketika telur itu direndam
asin. Nanti kan ada direndam, ada direbus. Niki kan kula nunjuk nih bahwa cangkang itu tidak bisa ditembus oleh proses pengasinan. Jadi najisnya tetap di luar. Adapun asalnya itu nggak ada pengaruh. Dan di sini si Sael juga menganggap bahwasanya ini cuma kemungkinan, cuma don. Nah ketika don itu kita ambil nopo niku teng mu'in niko ketika ada sesuatu yang asalnya suci walau ala dhonil najasah yo asohuma yo tohirun suci. Ini berangkat dari dugaan kuat. Ini ngomong nih najis itu ngefek apa betul? Karena ini masih dugaan kuat. Dan ini di takbir-takbir yang ada direndam, digodok itu semua menurut jumhur ulama itu semuanya yang najis cuma luarnya. Intinya jadi tetap halal, Tetap halal, boleh. Saking level nangkopi halal yang waduh ya. Sebenarnya ini karena yang ada ibaratnya tadi hanya dari beliau ini. Sebenarnya dari beliau titik tekannya itu hampir tidak sama. Karena kan yang bahasa Jalal di sana itu layus itu Allah. Berarti tidak mengkontaminasi dagingnya, tidak berimbas pada dagingnya. Sedangkan proses telur itu sangat berimbas sekali pada telurnya sampai menjadi asin. Ini makanya kalau di kitab-kitab bahasa kita yang muliha sama al-muliha itu raya juzul aku. Itu raya juzul aku. Nah, ini berarti tidak kita mentandaikan dengan itu. Karena sudah terjadi muliha. Kenapa kok dagingnya menjadi najis? Hukumnya menjadi najis karena proses milku, proses pengasinan itu mencampurkan, meresapkan najis yang ada di dalam perut ikan ke dagingnya. Ini kira-kira ketika proses pengasinan telur ini sampai meresap ke dalam atau tidak? Kalau melihat asinnya sampai ke dalam, mestinya maka di bahasa Sail itu sangat memungkinkan najisnya ikut terbawa ke dalam. Atau memang kita dekatkan dengan jawaban yang ditawarkan oleh Pak Amin. Kita proses penggodokan. Karena memang kalau penggodokan itu tidak wajib disalahkan najasnya, tidak wajib. Hanya saja saya masih jaga proses penggodokan itu berarti tidak sampai mencampurkan, tidak sampai masuk pada telurnya, hanya di luar. Ini berarti seperti itu. Kalau di kitab kita yang ada muliha, bahasa muliha itu contohnya di dalam sama. Belum ada contoh B yang ada sama. Dan sama ini kayak juzul aku. Makanya ini menjadi problematika. Kalau proses muliha itu begitu kuatnya, berbeda dengan proses penggodokan. Ini bagaimana? Apa yang kita samakan? Yes, baru godok mau tak? Kalau godoknya hanya beberapa menit Pak. Muliha ini 5-6 hari. Yang kemungkinan ke dalam itu sangat besar. Yang sampai yufsidu al-rahmah. Coba ibarat yang memakai yufsidu al-rahmah atau yang bisa merubah bentuk rasa awalnya. Ini tetap halal atau tidak? Berimbas apa tidak? Ya itu tadi Pak, ibarat saya. Bahasanya jangan ibarat saya dengar la yusidu al-rahmah bahasanya. Wala yahrumu akluha. Nah ini taklilnya apa taklilnya? Li annahu laisa fi aktsaru min taghayyuri lahmi. Nah karena tidak berubah dagingnya. Coba jenengan mendapat ibarat tentang as-sama al-muliha ini. Kenapa kok tidak boleh? Lihat soro aja satu.
jenengan terlalu menurut saya loh ya. Jadi arahnya jenengan samakan dengan ikan yang diasinkan. Kalau menurut saya itu terlalu jauh. Coba Ya, itu kan kemarin pembahasan di Mumin kan memang pulang itu hanya menawarkan. Ini gue kan berumus menawarkan. Jangan berarti sama kontrol kalah ini. Kersane satu sudut pandang ini. oh gitu. Ya jangan berarti satu sudut pandang. Undang-undang. Dan itu tapi untuk taktik Pak. Dan itu benar. Soalnya proses jenengan itu godok Pak. Jenengan wani ini berarti pengasinan dengan ibarat godok. Berani tidak? Kalau jenengan berani monggo. Kalau saya tidak berani Pak. Karena pengasinan itu waktunya lama. Tidak seperti proses penggodokan. Itu Pak. Itu Dalam pertama, istilah penggodokan yang itu pun ulama. yang Ini pertama itu. bukan masalah lama tidaknya. Yang pertama itu, jadi yang pertama itu, kecuali jenengan mampu membawakan ibarat bahwa memang cangkang telur itu tidak bisa meresap sesuatu dari luar. Ini akan terbantah oleh logika Pak. Nyatanya rasa asin itu mampu meresap ke dalam. Itu menjadi sebuah logika yang tidak wajar. Mana lho? Jenenge jalur melengkap maya Pak. Logika gak nopo ibaratnya gak enak. Ini kok. Yang kalau lakukan ini sih, tenang mawon, tenang. Kalau pun nanti pada jenengan pun nanti, di dalam juga pulau, tenang mawon, tenang mawon. Ini pulau. Makanya yang ada banget. Oke, ini di fakta Jawa memang seperti itu. Kalau telur digodok dan masih ada najisnya, ini tidak sampai mengharamkan telur. Cuman bahasanya waktu istiros harus hati-hati dalam mengupas supaya air yang terkena najis itu tidak campur pada telur. Itu karena memang sudah tidak menjadi satu. Logika saya mengatakan begitu. Kalau ini proses pengasinan ini masuk Pak, masuk tidak mungkin tidak masuk, meresap. Nah meresap ini mestinya sangat dimungkinkan itu juga membawa asal-asal dari najis yang tersisa, sehingga bahasa al-samak al-murika itu sampai menajiskan daging karena ikut meresap. Dan proses telur asin ini bagaimana? Pula hanya menawarkan takdirnya seperti itu. Satu kebenaran saja kalau ditakdirkan pada bab menggodok, satu sekali lagi menggodok ini tidak lama dan mungkin sangat sekali tidak sampai meresap ke dalam. Itu satu. Dua, kejanggalan kedua itu ibarat yang melihat sama. Bedanya kalau yang sama itu najisnya sudah di dalam. Wongku sediasin jogo Pak. Sediasin jogo, jero itu sampai bisa mensubstitusi alam. Ponjogo mlebu jauh, metune ning daging. Ini berarti proses enak uya lewati daging, lewati jauh, mulai najis digawa metu, nyebar. Lah kalau yang ini murni dari luar, mulikannya murni dari luar, najasnya murni dari luar. Kira-kira sama gitu. Makanya saya menawarkan takdirnya kira-kira yang paling akrab, yang paling dekat yang mana dengan beberapa kejanggalan itu, dengan beberapa perbedaan masalah. Niku jauh. Monggo lah yang pengembangan rancang. Soalnya ini kita namun data harus di situ kita sudah sepakat kalau telur memang tidak aman penggodokannya. Sedangkan proses muliha yang sama itu sama. Kenapa kok tidak boleh? Karena memang yusidu alahma. Kita carilah ibarat yang memang membawa asar pada daging, membawa asar pada telurnya. Ini kira-kira bagaimana hukumnya? Yang ada contoh-contoh itu adalah as-samak al-muliha. Kalau bit yang digodok, kalau kita berani bawa itu ya monggo. Cuman itu perbedaannya menurut saya di sana, yaitu namanya musyawarah. Nanti ikut tetap ikut panjenengan.
ya sedang jawab jenengan dhewe. Nanti yang menanggung dosa ya kita semua kalau sampai salah hukumnya. Cara pulang mungkin dikembalikan dulu pada Mbak Isi. Yosewu, telur asin itu dikonsumsi oleh seluruh Indonesia ya, umumnya ya. Di Indonesia seluruhnya menggunakan telur asin. Kalau nanti menghukuminya itu tidak tepat, Indonesia beliau saat ini. Justru mesake, justru mesake lek oleh haram malah diharamne. Lagi Ingatan iki sing dihukumi kan telur sing proses niki. Prosesnya kan berbeda-beda. Yang prosesnya terkini, Wonten niki asli nih ketika dibersihkan niku mungkin cara-caranya tersane lapisan itu mboten rusak sehingga telur niki segar awet tetepan. angel teknik yang tinggi. Lelek produsen asli mesti sakit. Produsen sugih lah aslinya. Nek si amatiran awal gak mampu tuku menteri. Mboten damel koyo biasa kayak gini, cuman memang mboten sekarang ditekan teman-teman. Terus saya kan beberapa yang damel lagi itu mungkin cara jalan usulnya Pak Hasim ini usulan Kang Hasim itu nanti bisa dimasukkan kalau tidak boleh solusinya bagaimana ya kita ikutkan solusi yang disucikan dulu itu enak. Kemudian buat terusnya ya. Terus untuk menghukumi ini kita kan juga punya lab. Seandainya telur asin itu dilabkan, kemudian manfaat dan mudaratnya itu berat mana gitu. Nah, seandainya nanti bakteri bisa masuk dan sebagainya, akhirnya menjadikan mudaratnya ya baru kita bisa memutuskan. Tapi kalau nanti ternyata tidak ada buktikan dengan aku kan Bapak Ibu, kamu dan segala mau. Ngeten lho logika mawon, ada kita bahas logika mawon. Wong telur asin itu meresap dari luar ke dalam. Kira-kira najis ketut ta mboten? Dijawab mawon. Lek najis ketut berarti nggih najis, berarti mengkonsumsinya haram. Lek mboten ketut berarti ya tidak najis, berarti tetap halal ala tauhid ini. Mana loh, yang menjadi janggal itu bukan cuma jenengan ngomongin GRM mawon, saya yakin produsennya buatan bingung. Karena produsennya ini bingung. Produsennya ini bingung loh. Iki lah, endoke wae bisa meres asinan ini bisa meresap ke dalam. Berarti najisnya seharusnya berpotensi ikut ke dalam. Karena itu sudah disatu, Pak. Yang baik sebelum ke hukum saya bisa jadi ya Saya bisa bicara. Pak, yang saya Pak, niki memang tanggung Pak Fahri, pulau terlalu jauh menurut saya. Disamakan dengan ikan yang diasinkan. Itu memang ikan hancur dan tidak ada pemisah. Memang sengaja terus jadikan jadi satu. Itu kita ketika kotorannya nggak dibuang, gitu. Ketika kotoran nggak dibuang, jadi garam itu walaupun jadi satu, terus yowis nggak ada pemisah. Sedangkan dalam kasus telur kan ada istilah jangka. Logikanya loh Pak, sama kok gak paham lagi loh. Iya Pak, iya bener. Paham saya. Masih kurang kayak begini Pak. Tapi yang ngerti Pak lain kencangkangnya kalau ngertos Pak. Cuman itu loh, potensi najisnya ikut asinan masuk ke dalam itu loh yang menjadikan yusidul akma. Mana loh? Kita titik tekannya di sini saja, nggak usah bahas yang lain. Pun saya ingat coba kalau ada tampil yang mengatakan ketika ada terhalang cangkang terus rasa asin atau najis yang bercampur dengan garamnya itu bisa berefek kepada nopo? Loh masuk Pak, alasannya alasannya Samak al-Mulika itu kenapa kok menjadi najis dagingnya itu karena memang dia meresap kemana-mana Pak bersamaan dengan cairan asinan.
Loh, Nggak ada masalahnya kan lho. proses kita juga ngonten. Telur ini menjadi asin karena ternyata memang asinan-asinan di dalam dari luar itu masuk ke telur. Kalau tidak bisa masuk, cangkang tidak bisa meresap adonan asinan, ya nggak bakal berubah Pak rasanya Pak. Kan cuma rasanya tuh Pak, bukan nggak sampai merusak teksturnya. Endok tuh Pak. Daging itu juga ngonten Pak. Dagingnya buatan rusak kok. Rasanya yang berubah. Rasanya yang berubah. Soro najasatan dagingnya. Tapi ini bukan ketika ada telaknya. Oke, makanya sami niki. Niki ada telek isi enekan. Jadi satu. Ini kan jadi satu dikepali tuh Pak. Jadi najis itu endok itu loh Pak. Kon ngeten, seumpama digene Pak ya. Niki kan menurut Malikiyah, ketika dalam rebusan itu kasus telur yang direbus menurut Syafi'iyah niku nggak masalah karena nopo yang dianggap najis yang luar. Sedangkan menurut Malikiyah niku dianggap layak justru aku. Nanti di bareng. Ada karena alasannya Mau berjuang. ngeresep. Lagi mau berjuang. Jadi ini saya cuma memunculkan khilafnya, ngeten. Wa fil rajih indal Malikiyah layakin akluhu li najasatihi. Dunia itu mesti tapi pinggirnya. Dunia itu mesti itu. Yo tengge to Pak. Jangan mas pinggir, jangan mas pinggir, jangan mas pinggir mawon. Pun. Asal masalah ini. Pun. Idza sulikal bait fi ma'in najisin hala akluhu. Gitu. Indal jumhur Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa wa al-qaulul marjuh indal Malikiyah. Nah, pendapat ini menurut Malikiyah marjuh. Wa fil rajih indal Malikiyah la yahillu akluhu li najasati. Niki. Jadi dari sini karena lisaro yanil mahil lisaro yanil mahil najis. Menurut Malikiyah ini alasan tidak boleh karena airnya sudah meresap. Ini nah, ini kan sama-sama berangkat dari resapan. Tapi menurut jumhur ulama itu tidak masalah. Tapi Malikiyah malah. betul ulama. Tapi ibarat itu kan loh. Jumhur ulama tidak membahas taklilnya apa. Nggih. Tidak berkomentar. Betul Bu. Cuma kan bandingannya Pak. Jadi ketika dalam suatu kasus ketika dibandingnya berarti kan kasusnya sama. Kan paling modern. Yo, itu mesti. Wong itu taklil kok yang menjadi beda. Bukan kasusnya sama, taklilnya yang menjadi beda. Taklilnya yang jadi beda, sedangkan yang lain hanya mutlak. Tapi sekali lagi, kasus itu kasus rebusan, Pak. Bukan pengasinan. Berarti tidak membawa ke sana untuk maksud kula. Sedangkan Malikiyah yang rojeh pun mengatakan, padahal yang rojeh bukan maju. Yang rojeh itu mengatakan cangkang itu bisa meresap. Berarti menurut yang Syafi'iyah di kasus ini begini, saya berani. Soalnya kalau mau menarik ke ke ikan asin, kalau yang belum berani itu cuma ikan itu jadi satu. Nah, sedangkan dalam telur ini menurut ulama yang sebagian ulama termasuk Syafi'iyah itu tidak meresap karena Semuni tidak meresap ini sana dewe Pak, sana sulamanya Pak. Semuni tidak meresap loh. Dengan dewe dari barat ini loh. buatan cuma kan ketika beliau mengatakan tidak dianggap najis, berarti kan itu nggak bisa masuk Pak. Alasannya kan mesti ngoten lho Pak. Iya. Saya setuju itu Pak. Saya setuju itu karena itu prosesnya adalah perebusan. Nggih. Saya ingin Pak. Jadi kita kembali lagi. Berarti kalau ketika Secara logika dulu, nggih. mungkin ibarat itu mengatakan
Berarti ibarat itu tidak sampai ada rasa yang berubah pada telur. Logika kula. Karena telur tidak berubah rasanya, akhirnya tetap bakok ala tawiyati. Kasus kita telurnya berubah rasa. Berarti itu Pak, penyebab berubah rasanya itu kan dari garamnya, bukan najisnya. Jadi kasusnya ini baru Sama Pak, sama dengan yang dirojekkan oleh Malikiyah. Karena prosesnya membawa ikut najis ke dalam menjadi najis, sama dengan proses kita. Pengasinan kita berpotensi membawa najis ikut ke dalam, yang ibarat-ibarat Syafi'iyah muliha asama. Kenapa kok dagingnya menjadi najis? Karena memang terbawa oleh cairan garam itu, bukan najisnya yang kemana-mana. Interupsi mas. Kalau boleh saya memasukkan pada pandangan seperti yang tadi ini, dampaknya penetapan hukum memang harus seperti ini, karena belum pasti. Ini sumbernya dari yang bertanya, ini kadang kemungkinan. Berarti forum ini belum menetapkan hukum. Pasti enggak kalau itu meresap? Pasti betul ditangkap nih Pak. Ternyata kan ada khilafiyah. Yang dua materi itu meresap, yang satu tidak. Dan Maliki tidak menetapkan. Nah, kalau sekarang ini Bajul Masaih mau menetapkan hukum, sedangkan ini belum pasti. Kalau memang kita sudah pastikan ini meresap, baru hukumnya bagaimana. Kalau ini tidak, baru begini. Tapi kalau masih khilafiyah, saya kira kembali ke proses. Jadi dikatakan tadi bahwa proses seperti ini secara medis, secara bukan menurut panjenengan, menurut pulau, jangan. Itu ilmiah, karena hukum nanti harus pasti. Sudah Pak. Nah, sekarang kalau ditentukan ini hukum di prosesnya sudah dianggap tidak mungkin lagi pasti meresap, baru bisa menetapkan hukum. Kalau masih memungkinkan, masih khilafiyah. Kalau sudah pasti itu nggak meresap, halal pasti hukumnya. Nah ini loh yang termasuk. Jadi untuk menentukan hukum saya kira harus pasti dulu proses. Nah untuk mengetahui proses ya kita harus membahas prosesnya dulu. Bisa nggak menetapkan itu meresap dan tidak, baru hukumnya. Saya kira itu kalau ini diteruskan ya nggak akan selesai yang satu ya. Itu terima kasih. Memang ini satu hal yang kedah dengan emot-emot. Untuk proses Bajul Masaih, misalkan seperti hari ini ada ta'arud, ada perbedaan-perbedaan dan tidak bisa menghasilkan putusan. Ini sudah hal yang biasa sebenarnya. Karena nopo, ketika di tingkat cabang nggak selesai, nanti kita bawa ke wilayah. Sama halnya ketika di kecamatan, misalnya di kabupaten itu banyak sekali Bajul Masaih di kabupaten itu. Ketika di tingkat kecamatan MBC nggak selesai, dibawa ke tingkat cabang. Makanya kalau sudah bicara seperti itu, batasi moderator waktunya. Jangan potong sendiri dan saya sendiri. Ya nah, kalau sudah begitu hanya begini untuk tingkat wilayah. Itu. Yang saya film niki wau Bapak Promus ini menawarkan sifatnya saja. Iya. Enten Pak, jangan pahami apa mulai dahulu. Jangan pahami omongane kula. Grenengane kula jangan pahami riye. Ibaratnya Pak Amin itu tidak sesuainya dengan kasus kita. Ibarat itu bodoh Pak. Lagi, gimana? Teman-teman sih Pak, teman-teman. Ibaratnya itu bodoh. Sedangkan kasus kita pengasinan. Berani mboten jenengan ngomongin pengasinan zaman ibarat bodoh. Terus ngomongin niki khilaf hukume. Lek mantun monggo kula wis penak-penak mawon musawirin menyepakati niku sami kali bodoh. Sampai Jadi pulau penak-penak mawon yang ada pengasinan di kitab-kitab itu prosesnya ikan dan ikannya menjadi najis proses pengasinan itu. Pun, ngeten Pak nggih. Tapi iki pomo diterusne alasan Pak Farid. Nggih. Dalam alasan Pak Farid itu kan menurut Syekhon niku ketika ikannya kecil niku kan ada masalah. Niku kasus beda Pak. Seto Pak, Seto masih. Niku kasusnya sanes ikan muliha Pak. Niku
kasus iwak cilik kok enek najis nang jero ora sedresi dipangan langsung oleh. Dan nggih, ngeten Pak. Niku bukan mulihannya saya nggih, ngapunten. Prosesnya tidak sama jangan dibanding-bandingkan, bukan ranah kita. Bukan ranah kita membuat ifta baru. Kita hanya mencoba mencarikan solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Kita pun ngeten. Kalau kasusnya tidak sama, ya jangan dibandingkan. Saya kula lho, kula. Ngeten cobi to, sik to. Kula tak Pak. Nggih, iki kan versi jenengan. Lah versi kula. Ini alasannya itu nggih tidak dihilangkan kotorannya. Coba napa niku la juzu aku sama liha walau yunzah. Jadi permasalahan itu ketika walau yunzah. Ya sami ndok ya ngono walau yunzah. Nggih. Lah terus lakin dalam saya pun jawazah aku sohir ma'ama fi jawfihi. Berarti ma'ama fi jawfihi walaupun diproses asin pun nanti juga nggak masalah. Jangan tambah ibaratnya enten. Soalnya enten loh Pak, kenapa kok ikan sogir itu ma'ama fi jawfihi itu dihalalkan? Ini karena ikhtilafnya sulit. Makanya dipangan sak kaya contoh jangan mangan sak jambu itu kenapa Pak? Hukum itu sudah mustasnayat, cara kula mustasnayat berarti tidak jangan menampilkan ke mustasnayat. Lek musawir mesti wani. Mergo lek kula biyen ngoten niku kok nyenggol ya panggah wani. Nggih, kalau alasannya ten mriki nggih, ketika usril ikhtiros atau wis apa angele jogo atau ngilangi lah. Kan juga enggak menutup kemungkinan dalam proses telur pun kan yo kita kesulitan dadak napa niku bersihkan ngosoki dan sampai bagaimana dan bedanya Pak, bedanya lagi kalau ikan itu di dalam makanya angel ning jaba ngene piye. Nggih. Maksud lho, selain jaba gak angel Pak, gareke gelem orang resiki. Yo saya nggih, ini nanti nggak ada titik temunya. Yeah. Karena apa? Karena saya menggarisbawahi bahwa kalau emasnya itu yang dikatakan adalah rebusannya. Kalau sini ya dikatakan asinannya. Ya kita bahas asinan loh ya. Nah, jadi nggak ada titik temu ini. Kalau menurut saya, kalau rebusan itu belum masuk kepada asinan. Setelah direbus baru diasinkan. Nah itu kalau menurut analisa saya, logika saya. Jadi ini nanti biar sampai pagi nggak ada titik temu. Yang sana itu ngotot hanya rebus, di sini ngotot asinan. Belum maka menurut deskripsi ini. Tapi kalau menurut ini yang dibahas itu adalah asinan, bukan rebusan. Berarti itu juga mawar ibaratnya nggih. Nah, Yang bukan rebusan itu. juga mawar sawonge. Jadi Mawar sawonge. Jadi konteks ini yang dibahas adalah asinan. Idealnya saile wajibnya disuwun mriki terus menjelaskan sendiri. Lah mriki namun berasumsi kok modelnya ngeten ternyata mungkin saile prosesnya mboten ngoten. Sebenarnya ngeten Pak. Saya sudah mensebarkan link proses pengasinan. Cuman jenengan mboten maca masalahnya. Ngeten Gus, prosesnya jenengan iki sesuai dengan proses saile mboten? Iya, saya sudah tanya dengan Sail. Wong niki sing japri kula Saile kok. Soalnya lek ditinggal nyuwun sewu. Gene kula ini nanti nang asinan. Ndoke mboten kok ketertib ngoten niku. Ya kok niki mosok sak itu meter. Lho, makane Pak, makane dek niki teko proses model niki wis halal apa durung? Maksud kula kan Lek dereng makane ditekoni hitung kedua, kalau belum solusinya bagaimana? Mungkin diikutkan solusinya jenengan. dan mestinya sisa ini juga menduduk nih bahwa telurnya juga semuanya ngoten lho. Mosok dari sekian ratus telurnya sedanten. Kowe sakniki tak tekoki, Pak. Lek enek ndok sitok sama model ngono kuwi, enek regete najis liyane ora. Kira-kira hukumnya dhewe apa gandeng? Kan kayak ini diresiki. Lah iya iku. Lihat. Sik nyon sewu, Pak, nyon sewu. Adil sampun sepakat kita membahas yang di deskripsi. Jangan membahas proses yang lain. Dan tapi nek jenengan tetep ngotot dong. Dereng mesti satil niku modele ngoten. Apa ben niki asline Sail itu pertama kali tanya kepada saya. Niki Sail yang 1000 poin ya saking tiang ini lere kembangan. Nggih.
Niku tangkute nggih niki. Jadi yang ditangkut ini bukan proses yang resik niku mboten. Jadi proses yang memang niku imut niku ngoten lho. Jadi proses niku kan memang beda-beda ya, sing gawe kimia ini sing Disuceni rasa ditekoni. disuceni masyarakat dia udah tahu ada proses yang seperti ini. Niku pripun hukume ngoten lho. Alasan mboten diresi apa? Ya sembuh Pak, Rasa dosa ditekoni niku. Tapi prosesnya begini Pak. Tugas kita itu secara fikih, secara NU monggo membahas ketika ada masalah kita prosesnya sama seperti ini, telurnya dihukumi bagaimana? Kalau dihukumi najis, maka ya seharusnya